Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas latihan soal P3K Guru Sosiologi. Soal-soalnya ini saya ambil dari SIM PKB. Baik, kita mulai dari soal pertama. Kearifan lokal berupa kepercayaan awik-awik adalah patokan tingkah laku yang dibuat masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat setempat. Contoh kearifan lokal tersebut berasal dari daerah A. Batak, B. Bali, C. Papua, D. Sunda, atau Jambi. Nah, kira-kira dari mana ini teman-teman awik-awik? Ya, awik-awik itu berasal dari Bali. Begitu ya. Jadi awik-awik merupakan salah satu kearifan lokal Indonesia yang berasal dari Bali. Awik-awik merupakan suatu hukum adat Bali yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat Bali di dalam wilayah desa adat agar masyarakatnya dapat mencapai Trihita Karana. Kata awik berasal dari kata wik yang berarti rusak dan kata awik berarti tidak rusak atau baik. Secara harfiah, awik-awik diartikan sebagai sesuatu yang menjadi baik. Berangkat dari definisi tersebut, awik-awik adalah hukum adat Bali yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Bali yang ajeg dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini adalah penjelasan terkait kearifan lokal awik-awik dari Bali. Kemudian soal selanjutnya ini adalah soal pedagogik ya. Karena untuk P3K guru itu memang kombinasi antara soal profesional sosiologi dengan pedagogik. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah A. Penilaian praktek, kemudian B. Tertulis, yang C. Penilaian produk, kemudian D. Observasi, atau E. Tes lisan. Nah, ini apa ini? Kalau dilihat dari taksonominya, ya, pembagiannya, penilaian keterampilan itu di sini ada penilaian praktik dan juga penilaian produk. Kemudian kalau penilaian pengetahuan atau kognitif ada tes tulis dan tes lisan. Sedangkan observasi ini adalah masuk di dalam penilaian sikap. Nah, kalau di sini kan berarti penilaian keterampilan ya. Maka jawabannya adalah penilaian produk, ya kan? Kalau praktek kan berarti seperti anak itu membaca puisi, kemudian anak itu mempresentasikan, itu penilaian praktek. Kalau penilaian produk itu membuat karya tulis. Ini adalah penjelasannya. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Penilaian produk bertujuan untuk yang pertama, menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Dua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan tujuan penilaian produk yang ketiga adalah menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contoh penilaian produk lainnya yaitu membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, dan juga membuat naskah drama. Ini adalah penjelasan terkait penilaian produk. Kemudian soal ketiga, seorang peneliti hadir di tengah-tengah informan dan melakukan berbagai kegiatan bersama sambil mencatat informasi yang dibutuhkan. Kehadiran peneliti ini bisa juga diketahui oleh siapa saja, sehingga observasi ini bersifat terbuka. Teknik pengumpulan data di atas menggunakan teknik observasi apa? Apakah A tak langsung, B partisipasi, C non partisipasi, D terkendali, atau E tertutup? Jadi di sini kata kuncinya adalah dia hadir di tengah-tengah informan dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Maka jawabannya adalah observasi partisipasi. Penjelasannya
berikut ini. Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Nah, ini adalah observasi partisipasi. Kemudian soal selanjutnya, seorang individu dilahirkan dan berkembang ke masa anak-anak. Pada saat itu, dia mulai beradaptasi dan mulai bersosialisasi dengan lingkungan terdekatnya. Pada tahap ini, anak mulai mengenal keluarganya. Hal ini merupakan bentuk sosialisasi A. Langsung, B. Sekunder, C. Primer, D. Lingkungan, atau E. Lanjutan. Nah, di sini kata kuncinya dia mulai mengenal keluarganya dan mulai bersosialisasi dengan lingkungan terdekatnya. Maka jawabannya adalah sosialisasi primer. Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar dijadikan anggota masyarakat, dalam hal ini dalam lingkup keluarganya. Sosialisasi primer berlanjut saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke dalam usia sekolah. Ini adalah sosialisasi primer. Selanjutnya, perhatikan judul penelitian kuantitatif berikut. Pengaruh kepribadian peserta didik yang introvert terhadap prestasi belajar. Variabel yang akan diteliti adalah A. Pengaruh prestasi belajar, B. Kepribadian peserta didik yang introvert, C. Pengaruh kepribadian peserta didik dan prestasi belajar, D. Prestasi belajar peserta didik, dan E. Pengaruh kepribadian peserta didik. Nah, variabel dalam penelitian ini ada 2 ya teman-teman, yaitu pengaruh kepribadian peserta didik dan juga prestasi belajar. Karena variabel penelitian itu terbagi menjadi ini ya, variabel bebas atau independent variable dan juga variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain, sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Contohnya, jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lain. Sedangkan variabel prestasi belajar bergantung dan dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar. Variabel bebas atau independen ini juga biasa disebut sebagai variabel stimulus, pengaruh, dan prediktor. Di dalam pemodelan persamaan struktural, variabel bebas disebut sebagai variabel eksogen. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena kondisi atau variasinya terkait dan dipengaruhi oleh variasi variabel lain. Selain itu, ada juga sebutan lain yaitu variabel tergantung, karena variasinya tergantung pada variasi variabel lain. Kemudian ada juga yang menyebut variabel output, kriteria, respon, dan endogen. Contoh variabel dependent. Apabila seorang peneliti hendak mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Variabel ini dinamakan variabel terikat karena tinggi dan rendahnya prestasi siswa itu tergantung variabel motivasi belajarnya. Kemudian soal selanjutnya adalah ini. Untuk mendapat gambaran lebih jelas, seorang peneliti mendatangi setiap rumah untuk menanyakan tentang jumlah kepala keluarga, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan lain-lain. Dilihat dari cara memperolehnya, data tersebut adalah data A. Eksternal, B. Kuantitatif, C. Primer, D. Sekunder, dan E. Kualitatif. Nah, ini dilihat dari cara memperolehnya ya.
Jadi ada data primer dan data sekunder. Ini pilihannya karena dia mendatangi setiap rumah secara langsung, maka di sini jawabannya adalah data primer. Ini adalah perbedaan data penelitian dilihat dari sumbernya. Yang pertama, data primer itu diperoleh langsung dari masyarakat. Alatnya kuesioner, maka perlu responden, dan juga wawancara, maka perlu narasumber atau informan. Kemudian yang kedua adalah data sekunder atau data yang sudah jadi. Jadi misalnya kalau kita ingin meneliti tingkat perekonomian suatu masyarakat, maka kita mengambil data dari BPS di kabupaten setempat, itulah yang dinamakan data sekunder. Ciri-ciri data sekunder yang pertama adalah data sekunder itu pada umumnya dalam keadaan siap pakai dan dapat dipergunakan dengan segera. Kemudian bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu. Dan ciri-ciri terakhir tidak terbatas pada waktu dan tempat, jadi bisa diakses di mana saja dan juga kapan saja. Nah, itu adalah perbedaan antara data primer dan data sekunder. Nah, demikian teman-teman pembahasan latihan soal pada hari ini. Kita berjumpa pada pembahasan materi dan latihan soal berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.